Kita akan kembali melihat kondisi terkini ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejumlah persiapan jelang kedatangan Paus Fransiskus ini sudah dilaksanakan dan dapat kita lihat bersama begitu ya. Pantauan kondisi terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana kita lihat juga karpet merah sudah berada di sana untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan untuk memantau suasana terkini menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Yasmin Atania di Gelora Bung Karno, dan juga ada rekan Syahreza di Kedutaan Besar Vatikan, dan juga ada Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih dahulu, pemirsa, saya ajak Anda bergabung dengan rekan Yasmin Atania di GBK Jakarta. Rekan Yasmin, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda, seperti apa situasi terkini di GBK Jakarta? Ya, baik, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Salah satu agenda Paus Fransiskus saat berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta, adalah memimpin Misa Akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada lusa esok 5 September 2024. Adapun rencananya ini akan hadir sebanyak 86.000 umat Katolik, yang mana untuk di area Stadion GBK sendiri ini akan dipenuhi oleh sekitar 60.000 umat Katolik, dan sisanya sekitar 26.000 umat Katolik ini akan memenuhi area Stadion Madia. Adapun terkait dengan saat ini H-2 menjelang Misa Akbar, persiapan masih terus dioptimalkan. Tadi kami memantau sempat adanya loading barang, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas pengamanan, ini hari ini rencananya akan ada gladi bersih untuk memastikan bahwasanya nanti untuk susunan acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selain daripada itu, yang dapat kami sampaikan adalah untuk saat ini sejumlah kantung parkir sudah dipersiapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada sebanyak 9 kantung parkir di area GBK ini untuk bisa diakses oleh para umat yang akan mengikuti Misa Akbar pada Kamis mendatang. Di antaranya adalah tempat saya melaporkan, ini saya berada tepat di belakang, di depan dari Plaza Tenggara, salah satu pintu masuk, yang mana untuk di area depan dari gate Plaza Tenggara ini sendiri terdapat sejumlah kantong parkir di area Plaza Tenggara ini. Kemudian dekat dari sini ada juga kantong parkir Istora, Aquatik, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang dapat kami sampaikan, Prisa dan juga pemirsa, selain gate Plaza Tenggara terdapat 3 gate lain, yakni gate Timur, gate Utara, dan juga gate H atau yang biasa dikenal dengan pintu kuning, itu untuk masuk bagi umat yang akan mengikuti Misa Akbar di gedung selain di Istora Senayan ini, maksud kami di GBK ini. Dan juga dapat kami sampaikan, Prisa dan juga pemirsa, terkait dengan nantinya untuk rekayasa arus lalu lintas pun telah dipersiapkan, namun bersifat situasional. Dan bagi Anda pemirsa yang sudah memiliki gelang, pasalnya bagi umat yang diperbolehkan masuk untuk mengikuti Misa Akbar ini harusnya sudah memiliki gelang untuk datang lebih awal, sekitar pukul 12 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang tidak memiliki gelang, ini bisa mengikuti Misa Akbar secara daring melalui live streaming yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Kembali ke studio. Atas laporan Anda dari GBK terkait persiapan misa di sana pada Kamis mendatang ya. Kita bergeser ke Syahreza di Kedutaan Besar Vatikan. Selamat siang rekan Reza, silakan laporan terkini seperti apa, mengingat Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta ini kabarnya akan ditempati menginap ya. Jika pemirsa dapat kami informasikan bahwa di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta Pusat tentunya, ini situasinya berdasarkan informasi yang kami terima, ini keamanan sudah mulai terlihat untuk diperkuat pada hari ini, khususnya jelang menyambut kedatangan daripada Paus Fransiskus yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat begitu. Dan informasi yang bisa kami sampaikan memang untuk daripada keamanan yang akan ditingkatkan ataupun sedang berlangsung hingga saat ini. Tadi kami sudah melihat ada ratusan aparat gabungan dari pihak TNI, Polri maupun dari pihak Pas Pampres yang sudah bersiaga sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga sudah diberlangsungkan apel pagi oleh aparat gabungan dan ditempatkan juga beberapa titik di sekitar daripada gedung Kedutaan Besar Vatikan begitu. Dan tadi juga dari pantauan kami juga kami melihat ada beberapa kendaraan
untuk menunjang daripada keamanan, begitu sehingga nanti proses daripada datangnya Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga gedung Kedutaan Besar Vatikan ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar begitu. Prisa dan juga pemirsa, jika melihat soal rekayasa arus lalu lintas, ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda, memang untuk arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur ini masih begitu dilalui oleh sejumlah masyarakat ataupun kendaraan begitu, mengingat adapun penutupan arus lalu lintas ini dilakukan secara rekayasa begitu, sehingga nanti jelang ataupun kedatangan Paus Fransiskus yang tiba nanti di sekitar gedung Vatikan, nanti akan diinformasikan kembali lagi mengenai apa saja arus ataupun jalan yang nantinya akan terdampak akan rekayasa arus lalu lintas, khususnya nanti di jalan Paus Fransiskus yang mengarah ke Jakarta melewati jalan tol Jor Jakarta gitu, dan juga nanti akan melaju ke arah Bundaran MH Tamrin dan juga menuju ke Bundaran HI, sehingga titiknya nanti akan berada di sekitar Jalan Merdeka Timur begitu. Dan juga pemirsa dapat kami informasikan sekali lagi bahwa jelang kedatangan Paus Fransiskus ini ada berbagai fakta yang menarik yang turut menjadi sorotan begitu. Pertama adalah soal kesederhanaan daripada Paus Fransiskus tiba di Indonesia, di mana nanti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, nanti Paus Fransiskus akan datang ke gedung Vatikan, kedutaan besar maksudnya, ini menggunakan mobil sipil begitu, dan juga tidak ada pengamanan ataupun yang begitu spesial selayaknya kepala negara, dan artinya ini sangat amat menonjolkan kesederhanaan daripada kepala Paus Fransiskus maksudnya begitu. Dan Prisa dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa situasinya hingga saat ini sekali lagi masih belum ada pengamanan ataupun rekayasa arus lalu lintas khususnya di Jalan Merdeka Timur begitu. Sementara itu Prisa. Baik, terima kasih rekan Reza atas laporan Anda dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan semakin dekat dengan kehadiran atau mendaratnya Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada rekan Kevin Pakan di sana yang akan melaporkan situasi terkini. Rekan Kevin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo selamat siang Prisa dan pemirsa. Detik-detik penyambutan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3 masih terus kami nantikan hingga pada saat ini, di mana untuk jadwal awal sebenarnya akan tiba di pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Namun ada informasi lanjutan dari pihak panitia yang mana akan dimajukan sekitar pukul 10:30. Namun hingga pada saat ini kami memantau belum adanya tanda-tanda pesawat dari Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3. Di mana kalau kami melihat Prisa, ini Paus Fransiskus direncanakan tidaklah menggunakan jet pribadi, namun menggunakan pesawat komersil yang bernama Al Italia, yang mana ini merupakan pesawat komersil yang ada di kawasan Roma sana. Namun untuk situasi terkini kami memantau bahwa seluruh awak media, terutama kami juga di sini, terus bersiap-siap untuk bisa mengabadikan momen terbaik tentunya pada saat Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan juga pihak dari pengamanan terus ditingkatkan dari pagi hari hingga pada siang hari tadi, hari ini maksud kami, di mana ada sebanyak 271 personil yang terus disiagakan, baik dari TNI, Polri dan juga pihak dari pengamanan Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa memantau bagaimana proses penyambutan yang akan berlangsung nantinya. Dan untuk kira-kira siapa-siapa saja yang akan menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Prisa dan pemirsa, ada sejumlah pihak, di mana pihak dari pemerintah ada Menteri Luar Negeri dari Retno Marsudi, kemudian dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan juga pihak dari Keuskupan, atau maksud kami pihak dari Vatikan, ada Uskup Agung Jakarta, ada Kardinal Ignatius Suharyo. Yang kami mantau untuk situasinya pada saat ini memang steril. Prisa dan pemirsa, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat ini untuk menyaksikan bagaimana proses penyambutan Paus Fransiskus, karena kami mantau di pintu utama, tepatnya di gedung VIP Bandara Internasional Terminal 3 ini sudah ada penjagaan 2 sekat yang kami mantau, bahwa akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah memang pihak yang berkepentingan untuk bisa masuk ke tempat ini. Dan juga Prisa, seperti yang disampaikan oleh rekan Syahreza tadi, benar sekali bahwa memang
ini Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk membawa hal yang cukup luar biasa. Karena ada 3 tema yang dibawa untuk kedatangannya ke Indonesia, terutama terkait dengan keimanan, kemudian persaudaraan, dan juga terkait bela rasa. Tentunya ini menunjukkan adanya rasa persaudaraan tidaklah terhadap satu agama atau kepercayaan tertentu, namun mengajak seluruh umat manusia untuk sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk nilai-nilai kemanusiaan. Dan Prisa, untuk sementara kami akan sampaikan kembali kepada Anda, dan tentunya terkait dengan bagaimana nanti pihak dari Paus Fransiskus beserta rombongan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3. Sementara itu Prisa, kembali ke Anda. Terima kasih rekan Kevin atas laporan langsungnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan tadi juga ada rekan Yasmin dari GBK dan juga rekan Syahresa dari Kedubes Vatikan di Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, kita tunggu update selanjutnya ya dari lokasi Anda berada saat ini. Dan saya mengajak pemirsa juga untuk kembali memantau situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di pintu VVIP ya, di mana disinilah lokasi dari kedatangan Paus Fransiskus akan disambut oleh sejumlah pihak, baik itu pemerintah maupun pihak dari Vatikan dan juga dari tentunya umat Katolik di Indonesia. Ada uskup dan juga kardinal, serta dari pihak pemerintah, pemirsa. Tadi seperti disampaikan oleh rekan kami yang ada di sana, ada Menteri Agama Yakut Kolil dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan seperti diinformasikan bahwa kehadiran dari Paus Fransiskus dijadwalkan mendarat awalnya di pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, namun kemudian informasi terbaru maju, yaitu di pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini pukul 11:10 kita pantau bersama bahwa pesawat yang mengangkut ataupun digunakan oleh Paus Fransiskus belum mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun kita pantau bahwa persiapan terlihat sudah sangat matang seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah maupun panitia penyelenggara kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia. Dan juga bisa disaksikan bersama pemirsa, kami tampilkan terkait dengan pantauan radar pesawat Paus. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah pantauan radar pesawat yang digunakan atau mengangkut Paus Fransiskus untuk bertolak ke Indonesia. Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia dikabarkan tidak menggunakan pesawat khusus, namun merupakan sebuah pesawat komersil. Begitupun dengan kendaraan yang akan digunakan selama berkunjung ke Indonesia. Dan diinformasikan setelah penyambutan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan segera menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Rencananya, Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta juga akan menjadi tempat dari Paus Fransiskus menginap selama kunjungannya ke Indonesia hingga 6 September mendatang.
Indonesia sendiri sudah siap menyambut kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini, Paus Fransiskus di tanah air. Dan seperti yang kita lihat bersama, ini kita masih menantikan ketibaan dari pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus, di mana diperkirakan akan tiba beberapa menit lagi, yang dijadwalkan sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik selama periode 3 hingga 6 September 2024. Dan pemerintah berharap seluruh umat beragama di Indonesia akan bersukacita menyambut kedatangan tokoh panutan umat Katolik di dunia ini. Dan Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang telah berkunjung ke Indonesia. Kehadiran paus ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat, khususnya umat Katolik, dan sekaligus diharapkan bisa menunjukkan semangat toleransi Indonesia yang menjunjung keanekaragaman dan menempatkan nilai kemanusiaan di atas segala-galanya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga sempat mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia harus disambut dengan bahagia dan patut disyukuri semua pihak, sebab tidak semua negara mendapatkan kesempatan dikunjungi. Dan kunjungan Paus Fransiskus diharapkan bisa dimaknai membawa pesan bagi Indonesia, salah satunya merawat keberagaman, kebersamaan, khususnya bagi umat antar agama. Adapun pesan penting yang ingin disampaikan juga lewat kehadiran dari Paus Fransiskus di Indonesia adalah perbedaan itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan yang ada. Untuk itu Paus mencerminkan pesan kebersamaan di antara perbedaan. Itulah sebabnya Indonesia diyakini menjadi salah satu negara yang dipilih dalam rangka perjalanan apostoliknya. Adapun kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia dinilai akan berdampak positif terhadap bangsa Indonesia dan akan lebih mempererat hubungan antar agama dan juga perdamaian. Seperti kita ketahui, Paus selalu mendorong perdamaian, sehingga ini menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia. Selama Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, diharapkan masyarakat tetap toleran dan menghargai kedatangan pemimpin Gereja Katolik dunia ini. Meskipun jumlah umat Katolik di Indonesia tidak terlalu besar. Menariknya pemirsa, kehadiran Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah dari Indonesia. Dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo sempat mengkonfirmasi bahwa Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil yang sehari-hari digunakan warga kebanyakan di tanah air. Paus Fransiskus juga dikabarkan tidak akan menginap di hotel selama di Jakarta. Dan beliau memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia yang dipusatkan di Jakarta, Paus Fransiskus akan bertemu Presiden Joko Widodo dan para pemimpin Gereja Katolik di tanah air. Paus juga dijadwalkan menghadiri misa kudus bersama umat Katolik dari berbagai daerah di Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Madia Jakarta. Setelah mendarat hari ini,
Rabu 4 September esok, kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta juga akan dilakukan, di mana akan diwarnai pertemuan dengan kalangan pemerintahan, juga masyarakat sipil dan korps diplomatik, yang diiringi dengan pidato Bapak Suci di Aula Istana Negara Jakarta. Pertemuan juga akan dilakukan tentunya dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke sorga di Jakarta. Selain itu, pada Kamis 5 September, Paus Fransiskus juga diagendakan untuk melakukan pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Di antaranya pertemuan dilakukan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI, dan juga misa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Adapun Paus Fransiskus adalah paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Yang pertama adalah Paus Santo Paulus yang berkunjung pada 3 hingga 4 Desember 1970. Kemudian 19 tahun kemudian juga Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia pada 9 hingga 14 Oktober pada tahun 1989. Dengan kata lain, pemirsa, ini menjadi perjalanan apostolik Paus Fransiskus kembali ke Indonesia setelah 35 tahun yang lalu. Seperti kita ketahui, dapat kita simak kendaraan-kendaraan sudah bersiap di lokasi pesawat dari Paus Fransiskus akan segera mendarat. Kendaraan-kendaraan ini diperkirakan juga akan menjadi kendaraan bagi rombongan Paus Fransiskus. Beberapa pihak sudah bersiap di landasan pacu. Karena menurut informasi beberapa menit lagi pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dan rombongan akan segera tiba dan menggunakan jalur VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi yang kami himpun juga, setelah mendarat atau turun dari pesawat, Paus Fransiskus akan menerima hand bouquet dari 2 orang anak sebagai bentuk penghargaan bagi pemimpin umat Katolik ini yang sudah memilih Indonesia sebagai salah satu tempatnya untuk berkunjung. Seperti kami sampaikan juga bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah kedatangan dari Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Yang pertama ada Paus Santo Paulus yang berkunjung pada 3 hingga 4 Desember tahun 1970. 19 tahun kemudian berkunjung juga Paus Santo Yohanes Paulus II
pada 9 hingga 14 Oktober 1989 dan 35 tahun kemudian, dengan kata lain hari ini, Paus Fransiskus akan kembali ataupun berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Seperti kita lihat bahwa pengamanan cukup ketat juga dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu TNI, Polri maupun pihak keamanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari situasi yang kita saksikan bersama-sama, tampaknya tidak lama lagi pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus ini akan segera mendarat. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, ini merupakan pesawat komersil ya. Seperti disampaikan, tidak seperti pemimpin negara lainnya, Paus Fransiskus tidak meminta kemewahan. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo sempat mengkonfirmasi bahwa Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil yang sehari-hari digunakan warga kebanyakan di tanah air. Paus Fransiskus juga dikabarkan tidak akan menginap di hotel selama di Jakarta dan memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Adapun jadwal kegiatan dari Paus Fransiskus selama berkunjung ke Indonesia hingga 6 September 2024 akan dipusatkan di Jakarta. Di antaranya adalah Paus Fransiskus akan bertemu Presiden Joko Widodo dan para pemimpin gereja Katolik di tanah air, dan juga dijadwalkan menghadiri misa kudus bersama umat Katolik dari berbagai daerah di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Kamis mendatang. Kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta akan dilangsungkan esok hari, Rabu 4 September 2024. Dan Paus Fransiskus juga diagendakan melaksanakan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus atau SJ di Kedutaan Besar Vatikan, pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga Jakarta. Selain mengunjungi Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga, atau lebih dikenal dengan Gereja Katedral di Jakarta, pertemuan antar agama juga akan berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI. Dan dapat kita saksikan bahwa pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan pemirsa, beginilah situasi terkini kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus di tanah air.
Paus mendarat saat ini pada kisaran pukul 11:28 waktu Indonesia Barat. Dan dijadwalkan Paus Fransiskus akan melaksanakan rangkaian perjalanan apostoliknya di Indonesia selama periode 3 hingga 16 September 2024. Inilah situasi terkini mendaratnya pesawat yang mengangkut kehadiran Paus Fransiskus yang telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Inilah kondisi landasan pacu di mana pesawat telah berhenti dan kita nantikan pintu pesawat akan dibuka untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia. Pesawat Paus yang mendarat saat ini tepat sesuai dengan waktu awal yang diinformasikan pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sempat disampaikan bahwa kedatangan Paus Fransiskus akan lebih awal di pukul 10:55, namun seperti yang kita saksikan bersama, pesawat kembali ke jadwal semula dan baru saja mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Inilah detik-detik penyambutan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia yang merupakan paus ketiga yang telah berkunjung ke tanah air. Pemimpin tertinggi umat Katolik ini kembali datang ke Indonesia setelah kurang lebih 35 tahun pasca kedatangan Paus Yohanes II 35 tahun yang lalu. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus dan rombongan dari Vatikan yang sudah tiba di Indonesia.
Dan dapat kita saksikan bahwa di sana sudah ada karpet merah yang digelar untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus yang saat ini kita simak bersama segera akan turun dari pesawat dan disambut oleh sejumlah pihak, khususnya dari pemerintah. Kemudian juga ada pihak dari Vatikan dan tentunya pemuka agama Katolik di Indonesia. Dapat kita saksikan bahwa beberapa pihak sedang bersiap untuk menyambut kehadiran dari Paus Fransiskus, yang mana saat ini kehadirannya tinggal menunggu Menariknya pemirsa, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus ini bukanlah pesawat khusus, namun merupakan sebuah pesawat komersil. Kita dapat saksikan bahwa sejumlah rombongan dari Paus Fransiskus juga sudah mulai keluar dari pesawat. Adapun di Indonesia sendiri sambutan akan dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya dari pemerintah, uskup dan juga beberapa pihak lainnya serta panitia yang sudah bersiap, dan kita lihat ada Menteri Agama di sana, Yakut Kolil Komas. Dan juga ada beberapa pihak lain, yaitu Ignatius Jonan yang merupakan ketua pelaksana kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia. Setelah 35 tahun berlalu, Paus kembali mengunjungi Indonesia. Dan tentunya kunjungan ini sangat dinantikan oleh bukan hanya umat Katolik di Indonesia, namun sejumlah pihak juga sangat bersuka cita dengan kehadiran Paus Fransiskus di tanah air hari ini, Selasa 3 Agustus, maksud kami 3 September 2024.
Selain Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dikabarkan juga bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga ikut menyambut kehadiran dari Paus Fransiskus hari ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sempat mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia harus disambut dengan bahagia dan patut disyukuri semua pihak, sebab tidak semua negara mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi. Ia menyebutkan bahwa kunjungan Paus Fransiskus harus dimaknai membawa pesan bagi Indonesia, salah satunya merawat kebersamaan dan juga keberagaman. Dan dapat kita saksikan bahwa kehadiran dari Paus Fransiskus ini disambut oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono. Selain dari perwakilan pemerintah, juga ada perwakilan dari Vatikan, diantaranya Uskup Agung Jakarta, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu Ignatius Jonan. Dapat kita saksikan bahwa Paus Fransiskus sudah tiba dan mendapatkan hand bouquet dari putra dari Yudhistira Wicaksono, dan juga ada Atmojo dan Yeni Francisca. Ini adalah dua anak yang bernama Marie Lodres Wicaksono Atmojo, putra dari Yudhistira Wicaksono, dan juga ada Irfan Wael. Marie Lodres ini berusia 6 tahun dan berasal dari Jakarta Pusat, sementara Irfan Wael berusia 12 tahun, berasal dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Dapat kita saksikan bahwa Paus Fransiskus tampaknya akan segera menggunakan kendaraan untuk bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan baru saja kita menyaksikan bahwa kedatangan Paus Fransiskus juga telah disambut oleh Menteri Agama Yakut Kolil dan mendapatkan buke tadi ya dari dua anak, yaitu Mary Lodres dan juga Irfan Weil dengan usia 6 dan 12 tahun. Inilah kendaraan yang digunakan oleh Paus Fransiskus yang diinformasikan akan segera menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dapat kita saksikan bahwa kendaraan yang digunakan ini bukanlah kendaraan yang sangat mewah, namun merupakan kendaraan yang sesuai dengan permintaan dari Paus Fransiskus yang seperti yang diberitakan bahwa tidak meminta penyambutan yang mewah dan hanya menggunakan kendaraan yang memang sudah sering digunakan oleh masyarakat umum di Jakarta. Dan dapat kita saksikan bahwa dengan melambaikan tangan, Paus Fransiskus kendaraannya mulai bergerak meninggalkan landasan pacu. Tampaknya ini akan menuju ke VVIP ya, VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kendaraan yang menyambut atau digunakan oleh Paus Fransiskus dapat kita saksikan ini sejenis SUV berwarna putih yang menunjukkan bahwa memang Paus Fransiskus tidak mengharapkan penyambutan menggunakan kendaraan mewah. Ia pun hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat komersil dan berangkat dari landasan pacu menggunakan kendaraan yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat umum di Jakarta. Paus Fransiskus pun rencananya tidak akan menginap di hotel mewah, namun akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan yang akan menginap di hotel hanyalah rombongan dari Paus Fransiskus. Inilah situasi iring-iringan dari landasan pacu tempat pesawat Paus Fransiskus baru saja mendarat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menyusul kedatangan dari dua paus sebelumnya, yaitu Paus Paulus dan juga Paus Yohanes, di mana Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia pasca 35 tahun yang lalu oleh Paus Yohanes II. Dan pemerintah juga menyebut bahwa Indonesia patut berbangga dipilih menjadi salah satu negara kunjungan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya. Ngirim di mana?
Paus Fransiskus pasca dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan akan segera menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan nanti juga kita akan ikuti begitu ya laporan lengkap dari rekan kami terkait dengan seperti apa persiapan terkait dengan iring-iringan Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Apakah ada rekayasa lalu lintas di kisaran Kedutaan Besar Vatikan atau seperti apa? Juga nanti akan kita update bersama. Kedatangan dari Paus Fransiskus tadi telah disambut oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono. Tidak hanya pemerintah, namun perwakilan Vatikan juga melakukan penyambutan terhadap Paus Fransiskus. Ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Kemudian juga ada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia Uskup Piero Piopo, dan Sekretaris Kedutaan Tata Suci Vatikan Pastor Michael Andrew, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia ada Ignatius Jonan. Dan inilah situasi ataupun kondisi jalan menyambut iring-iringan dari Paus Fransiskus yang akan segera bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Dan bisa kita saksikan bersama bahwa ini adalah situasi terkini di jalan begitu ya, menyambut iring-iringan dari kendaraan Paus Fransiskus yang akan segera bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita lihat kondisi kendaraan ini tampaknya agak padat begitu ya. Dan pemirsa, itu dia kita lihat detik-detik kedatangan dari Paus Fransiskus di tanah air begitu ya. Dan program spesial lawatan Paus Fransiskus di Indonesia ini akan kita lanjutkan. Dan langsung saja pemirsa kita akan mengikuti konferensi pers berikut ini. Ada acara lagi loh. Ya, kan ini penting juga. Momen penting. Memang apa cepetan makanya. Gimana tadi sambutannya? Kemudian Jadi begini. kedatangan Paus bagaimana tadi? Ya, pertama tentu kita semua berbahagia dan berbangga hati. Jadi kalau istilah lainnya kita ini dapat blessing atas kehadiran beliau Paus Yohanes Paulus, Paus Fransiskus ke tanah air, dan ini kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman.
Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara interfaith dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Ini kan Paus Fransiskus tidak menggunakan mobil mewah juga. Innova ini apa itu buat pejabat Indonesia? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh, saya kira itu. Jadi perbincangan besok dengan Pak Jokowi selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apalagi? Saya tidak bisa mengira-gira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin, karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama, dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Itu ada rencana Paus ketemu Presiden Indonesia terpilih nggak? Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Dan itu ada, memang ada, saya lihat radornya tapi saya tidak hafal, tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. Di hari apa? Di hari keberapa? Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol sana. Hal-hal apa yang kemudian ingin disampaikan kepada Presiden baik sebagai pemimpin umat dan juga sebagai kepala negara? Ya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini menyaksikan gitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Jadi itu. Sampun? Hah? Itu protokol mereka yang atur, saya tidak mengatur protokol. Berarti habis ini langsung ke Kedubes Vatikan, habis itu nggak ada agenda lagi sampai besok? Istirahat dulu memang. Istirahat dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, mungkin mayoritas agama Muslim yang juga yang ada kegiatan. Jadi begini ya, kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama. Ini kawan-kawan media semua ini juga nggak sama nih. Kiri kanan semua nih, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus hadir, kita harus maknai ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus dihargai oleh seluruh umat manusia. Ingat, kalau Tuhan ingin kita semua sama, mudah bagi Tuhan. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan. Kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you guys.
Itu dia pemirsa tanggapan dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas mengenai kedatangan dari Paus Fransiskus di tanah air yang baru saja kita saksikan bersama. Dan program spesial ini akan kami lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.